Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita Mara Ilmi, NPM 1913023004. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan GROMAK Lysozyme Water untuk pemenuhan tugas mata kuliah kimia komputasi dengan dosen pengampu Bapak Andrian Saputra SPD MSc dan Ibu Lisatania SPD MSc. Bagian pertama yaitu pendahuluan. Pengertian dari GROMAK. GROMAK sendiri merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan pertama kali oleh Departemen Kimia Universitas Groningen. Aplikasi ini digunakan untuk melakukan simulasi dinamika molekuler dan penyusutan energi. Konsep yang digunakan dalam GROMAK adalah syarat batas, periodik, dan grup. Nah, syarat batas merupakan cara klasik yang digunakan pada GROMAK untuk mengurangi efek tepi dalam suatu sistem, di mana atom yang akan disimulasikan diletakkan pada sebuah box yang dalam GROMAK terdapat beberapa model box, yaitu triklinik, kubik, serta oktahedron. Kemudian konsep GROMAK yang kedua itu adalah grup. Konsep ini digunakan dalam GROMAK untuk menampilkan suatu tindakan. Setiap grup hanya dapat memiliki jumlah atom maksimum 256, di mana setiap atom hanya boleh mempunyai 6 grup yang berbeda. Kemudian adapun tujuannya yaitu untuk mendapatkan informasi mengenai interaksi kompleks protein ligan yang lebih jelas dalam keadaan fleksibel. Karena pada proses docking protein tidak dalam keadaan fleksibel, sehingga pergerakan protein tidak memungkinkan pergerakan protein untuk menyesuaikan konformasi yang diakibatkan ikatan dengan ligannya. Selanjutnya metode. Nah, yang pertama adalah menyiapkan topologi. Topologi atau topol-top secara default berisi semua informasi yang diperlukan untuk menentukan molekul dalam simulasi. Informasi ini termasuk parameter non-bonded atau jenis atom dan biaya, serta parameter terikat atau obligasi, sudut, dan dihedral. Kita akan melihat lebih detail pada topologi setelah dibuat. Kemudian ada langkah kedua yaitu memeriksa topologi. Kemudian langkah ketiga mendefinisikan unit sel dan menambahkan pelarut. Dalam contoh ini kita akan menstimulasi sistem berair sederhana. Dimungkinkan untuk menstimulasi protein dan molekul lain dalam pelarut yang berbeda, asalkan parameter yang baik tersedia untuk semua spesies yang terlibat. Kemudian langkah keempat yaitu menambahkan ion. Alat untuk menambahkan ion dalam GROMAK disebut genion. Genion apa yang dilakukan melalui topologi dan mengganti molekul air dengan ion yang ditentukan oleh pengguna. Kemudian langkah kelima yaitu minimalisasi energi. Sistem elektroneutral yang diselingi sekarang berkumpul. Sering kita dapat memulai dinamika. Kita harus memastikan bahwa sistem tidak memiliki bentrok sterik atau geometri yang tidak diperlukan atau tidak pantas. Strukturnya melalui proses yang disebut dengan energi minimalisasi atau EM. Selanjutnya yaitu langkah keenam, yaitu ekuilibrasi. Memastikan bahwa kita memiliki struktur awal yang masuk akal dalam hal geometri dan orientitas pelarut. Untuk memulai dinamika nyata, kita harus menyeimbangkan pelarut dan ion di sekitar protein. Alasannya adalah bahwa pelarut sebagian besar dioptimalkan dalam dirinya sendiri dan tidak harus dengan zat terlarut. Itu perlu dibawa ke suhu yang kita inginkan untuk menstimulasi dan menetapkan orientitas yang tepat tentang zat terlarut atau protein. Setelah kita sampai pada suhu yang benar berdasarkan energi kinetik, kita akan memberikan tekanan pada sistem hingga mencapai kerapatan yang tepat. Kemudian langkah yang ketujuh yaitu ekuilibrasi part 2, bagian kedua. Itu langkah sebelumnya, NVT equilibration.
menstabilkan suhu sistem. Nah, sebelum penggunaan data kita juga harus menstabilkan tekanan dan juga densitas sistem. Kesetimbangan tekanan dilakukan di bawah ensemble NPT, di mana jumlah partikel, tekanan, dan suhu semuanya konstan. Ensemble ini juga disebut dengan ensemble isothermal isobarik dan paling mirip dengan kondisi eksperimental. Kemudian langkah ke-8, setelah kita menyelesaikan dua fase kesetimbangan, sistem sekarang seimbang pada suhu dan tekanan yang diinginkan. Nah, kita sekarang siap untuk melepaskan pengekangan posisi dan menjalankan MD produksi untuk mengumpulkan data. Prosesnya sama seperti yang telah kita lihat sebelumnya. Kemudian pada langkah ke-9 yaitu analisis. Di sini kita telah menstimulasi protein kita harus menjalankan beberapa analisis pada sistem. Pertama-tama kita dapat membuka Google Chrome, kemudian mengetik MD simulasi lysosome in water. Kemudian klik yang bagian paling atas. Kemudian selanjutnya kita dapat membuka RSGD PDB pada tab baru. Kemudian dapat mengklik pada web yang paling atas, kemudian mengklik satu aki. Kemudian klik pada download file, kemudian PDB format. Jika sudah membuka file saya, kemudian download, copy ke dalam sistem C, di dalam user lagi, kemudian buat folder baru. Saya beri nama di sini dengan nama komputasi. Kemudian masukkan satu aki yang sudah kita copy tadi. Kemudian membuka Ubuntu 20.0 LST. Kemudian mengetik cd space slice. Kemudian mengetikkan cd mnt slice user. Kemudian kita mengetikkan cd mnt slice c slice user. Selanjutnya kita dapat mengklik MDIR komputasi. Kemudian mengklik CD komputasi. Kemudian LS. Kemudian membuka Google Chrome. Kemudian kita dapat mengcopy dari Google, kemudian dipaste di Ubuntu. Kemudian enter. Kemudian kita dapat membuka Google kembali, kemudian mengkopikan data berikutnya ke dalam Ubuntu, kemudian kita klik enter. Kemudian di sini dapat kita pilih angka 8. Kemudian jika sudah selesai, kita dapat membuka Google Chrome. Kemudian next untuk langkah selanjutnya di topologi, step kedua. Kemudian kita next ke solvation. Kemudian kita kopikan data berikutnya ke dalam Ubuntu. Kemudian dipaste, enter.
enter, kemudian kita dapat membuka Google Chrome lagi, kemudian mengcopy data selanjutnya. Lakukan topel ini sampai 3 kali. Kemudian sekali lagi. Nah, kemudian membuka pada file saya ada bagian topol di bagian notepad. Kemudian scroll sampai paling bawah, sisakan sol 10644-nya hanya 1, kemudian save. Kemudian kembali membuka Google, kemudian ke step selanjutnya, kemudian klik here, kemudian kopikan ke dalam notepad, kemudian diberi nama ions dengan format MDP di dalam file komputasi tadi. Kemudian masukkan lagi datanya ke dalam Ubuntu, kemudian klik enter. Jika sudah selesai, kita dapat mengklikkan data selanjutnya yang tertera pada Google ke dalam Ubuntu. Dan jika sudah selesai, kita membuka Google, kemudian next, kemudian mengklik this. Kemudian lakukan langkah seperti sebelumnya, yaitu di copy ke dalam notepad dengan format VMD. Kemudian save as ke dalam folder komputasi yang telah kita buat tadi dengan nama minim.mdp. Nah, jika sudah, kita dapat membuka Google dan mengkopikan data yang tertera pada Google ke dalam Ubuntu. Jika sudah selesai, kita kopikan langkah berikutnya. Kita tunggu proses ini sampai selesai. Nah, jika sudah selesai, kita dapat membuka Google, kemudian mengcopy data berikutnya ke dalam Ubuntu. Kemudian mengetikkan 10 space 0, kemudian enter. Jika sudah, kita dapat membuka Excel. Kemudian blank workbook, kemudian mengklik file, kemudian open di PC, kemudian cari user potensial XYG, kemudian fixed file, kemudian tambahkan garis di tengah-tengah angka. Kemudian jika terbentuk pagar seperti ini, kita dapat menggeser pada bagian di antara C dan D, kemudian kita buat tabel, kemudian kita buat chart. Nah, beginilah hasil dari energi yang telah kita hitung. Kemudian kita next ke langkah selanjutnya untuk temperatur. Kita lakukan hal yang sama, kita kopikan ke dalam notepad dengan format MDP. Di sini kita beri nama dengan nvt.mdp. Kemudian save. Nah, jika sudah, kita dapat kembali ke Google dan kita dapat memasukkan data yang ada di Google ke dalam Ubuntu.
kemudian enter. Jika sudah selesai, masukkan data berikutnya ke dalam Ubuntu lagi. Di sini kita edit, di tengah-tengahnya kita tambahkan minv. Jika sudah, enter. Nah, di sini diperlukan waktu untuk memproses stepnya. Jadi ada 5000 step dan nanti ada tertera kapan akan selesai. Nah, jika sudah selesai akan muncul tanda berwarna hijau lagi, kemudian kita dapat membuka Google kembali, kemudian kita kopikan data yang ada di Google, kemudian enter, kemudian kita pilih 17 space 0, kemudian enter, kemudian kita buka Excel, kemudian blank, kemudian klik file, kemudian open this PC. Kemudian kita cari letaknya tadi di data C, kemudian user, komputasi, all files untuk temperatur, kemudian kita klik delimited, kemudian next, kemudian checklist pada bagian space, kemudian next, kemudian finish. Nah, jika sudah selesai, jika bentuknya pagar dapat kita geserkan seperti sebelumnya. Kemudian jika sudah selesai, kita dapat blok angka-angka yang ada di Excel. Kemudian langsung insert, kemudian klik chart, change chart type, kemudian pilih yang kedua. Nah, seperti ini adalah dari grafik dari temperatur. Jika sudah selesai, kita dapat next pada step selanjutnya untuk equilibrium part 2. Kemudian sama seperti tadi, kita dapat mengkopikan ke dalam notepad. Kemudian pada title kita rubah menjadi charm. Jika sudah, format filenya sama seperti tadi, MDP, npt.mdp, kemudian save. Nah, kemudian kopikan data yang ada pada Google ke dalam Ubuntu, klik enter. Kemudian jika sudah selesai, kita dapat membuka Google lagi, kemudian copy data berikutnya. Nah, di bagian ini kita tambahkan minv sama seperti yang tadi, kemudian enter. Nah, di step ini kita juga menunggu waktu yang cukup lama dan nanti akan tertera kapan selesainya. Nah, jika sudah selesai, kita dapat menginputkan atau memasukkan data yang ada pada Google ke dalam Ubuntu. Nah, jika sudah, kita dapat mengetikkan 19 space 0, kemudian enter. Kemudian jika sudah, kita dapat mengklik next ke langkah 8. Nah, kemudian kita dapat membuat seperti tadi ke dalam notepad. Kita kopikan, kemudian titelnya dirubah menjadi charm. Kemudian save dengan format MDP, kemudian save.
Nah, jika sudah, kita kembali ke Google, menu awal, kemudian kopikan data yang ada pada step 8, kemudian klik kanan dan enter. Nah, jika sudah, kopikan data berikutnya dari Google ke dalam Ubuntu. Kita edit, di tengahnya terdapat min_v. Selanjutnya, jika kita sudah menunggu beberapa saat untuk step ke-8, kita dapat membuka Google lagi, kemudian di step 9, kemudian kita dapat analisis, lalu kita kopikan ke dalam Ubuntu. Kemudian grup 1 spasi 0, kemudian ditunggu lagi beberapa saat, lalu kita dapat membuka Google lagi, kemudian mengkopikan program yang kedua, kemudian enter. Kemudian kita dapat memilih grup 4, enter, kemudian grup 4 lagi. Kemudian kita dapat membuka Google kembali, kemudian mengkopikan data, kemudian kita pastekan ke dalam Ubuntu. Kemudian kita melakukan pengeditan pada kata-kata pada bagian RMSF, kita tambahkan huruf F. Selanjutnya pada bagian RMSD kita rubah menjadi RMSF. Kemudian enter. Jika sudah, kita pastekan lagi, kemudian hapus pada bagian ujungnya, kemudian di enter, select grup, grupnya adalah grup 4, kemudian grup 4 lagi. Nah, kemudian kita dapat membuka Google dan mengkopikan data, kemudian grup 1, kemudian kita dapat mengaktifkan Egg Launch, next, sampai finish. Jika Egg Launch sudah aktif, kita dapat mengetikkan seperti yang tertera pada layar. Kemudian akan muncul grafik seperti ini. Kemudian dapat kita kopikan dengan mengganti kata potensial menjadi temperatur. Nah, kemudian akan muncul grafik energi seperti ini. Kemudian kita lakukan hal yang sama dengan mengganti kata potensial menjadi RMSD, kemudian akan muncul grafik seperti ini. Kemudian kita lakukan lagi dengan mengganti potensial menjadi Girat. Kemudian akan muncul grafik seperti ini. Terakhir, kita lakukan hal yang sama dengan mengganti potensial menjadi pressure. Nah, akan muncul grafik seperti ini. Nah, jika sudah, kita dapat mengetikkan VMD kemudian enter. Kemudian akan terbuka VMD pada jendela baru seperti ini. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, kemudian akan muncul kotak dialog, kita klik molekul, kemudian file name kita cari dengan judul npt.grow, kemudian oke.
kemudian load. Nah, akan muncul gambar seperti di layar. Kemudian dapat kita edit. Dapat kita edit drawing metodenya, kemudian coloring metodenya juga dapat kita edit. Nah, jika kita ingin menambahkan, kita dapat create wrap. Kemudian dapat kita rubah juga displaynya, dapat perspektif dan ortonografik. Nah, kemudian jika kita hilangkan air, akan muncul struktur proteinnya saja seperti ini. Kemudian bagaimana jika kita ingin membuat kotak? Kita dapat mengetikkan pdb box pada Ubuntu, kemudian enter. Nah, jika kita lihat pada PMD kita tadi, sudah muncul sebuah kotak. Selanjutnya adalah kesimpulan. GROMAC cepat dalam permodelan molekul. Pada GROMAC Lysozyme Waters menunjukkan bahwa struktur protein pada suhu dan tekanan yang normal di dalam air akan tetap stabil, setidaknya selama waktu integritas. Sekian adalah presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.